ruang ini, kata-kata menjadi sangat berharga. Bisikan dan ucapan yang bersahutan dari para pemandu pada para prifabel netra tertuang dalam layar bisik. Menonton film mudah untuk mereka yang memiliki penglihatan normal. Bagi para tunanetra, kegiatan ini menjadi sedikit sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Para pendamping menjadi pembisik mereka. Inilah mereka, keluarga komunitas Braillian. Tujuan dari layar bisik adalah untuk menyediakan hiburan untuk teman-teman difabel netra, sekaligus sebagai ruang di mana teman-teman difabel netra bisa berinteraksi dengan teman-teman non-difabel yang sebagai pembisiknya. Kekurangan pada indera penglihatan tak membuat mereka sulit meresapi cerita. Bisikan sang pendamping membantu mereka membangun cerita di benak masing-masing. Yang paling suka itu yang film yang temanya ya seperti yang 5 cm tadi, yaitu temanya itu perjuangan, terus ada persahabatannya juga, terus ada percintaannya juga. Jadi kan bisa menghibur sekaligus juga memotivasi, khususnya kita kan supaya lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi. Gerakan komunitas Braillian berawal dari keinginan sejumlah mahasiswa yang ingin membuat program kreativitas di tahun 2010. Ternyata, program terus berlanjut, sampai akhirnya di tahun 2013, Braillian mantap menjadi sebuah komunitas sendiri. Bersama dengan 2 orang temannya, Veronica Kristamia Juniarmi dan Yuda Wahyu Pradana, Putri Hayu Austina membangun sekaligus menjadi motor penggerak Braillian. Braillian berasal dari kata braille dan brilian yang berarti cemerlang. Nama ini dipilih agar Braillian bisa membantu teman-teman difabel netra menjadi orang-orang yang mempunyai masa depan cemerlang. Sekarang asrama Yakutenis di Yogyakarta inilah yang menjadi rumah kedua bagi Hayu dan teman-teman relawan lainnya. Kami sering ketemu, kami sering rapat, dan bahkan dalam rapat itu sebenarnya mungkin konten rapat itu hanya berapa persen, selebihnya itu banyak kami bercanda. Jadi sebenarnya kami rapat bahas apapun juga banyak bahas bercandaan, dan di saat sedang bahas sesuatu itu juga kadang ada curhatan-curhatan yang mungkin pertama kita goda-godain, tapi akhirnya curhat. Akhirnya kita tahu ternyata konflik-konflik di dalam teman-teman difabel netra, di dalam keluarga teman-teman difabel netra tuh ada konflik-konflik yang mungkin kita itu nggak akan dengar cerita itu kalau kami nggak sedekat itu gitu loh. Salah satu kegiatan rutin lainnya adalah kelas bahasa Inggris. Kelas inilah yang menjadi program awal saat Hayu mengajukan program kreativitas mahasiswanya. Hingga saat ini ada sekitar 40 anggota komunitas, baik relawan maupun tutor aktif yang rajin mendampingi para difabel netra. Keinginan untuk belajar para difabel netra ini patut diteladani. Mereka tak pernah bosan mempelajari hal baru. I really like to volunteer because they teach me passionately, and then the material is similar for my school, and I progress. My English is now so good. Pengalaman sebagai sesuatu yang berharga pun didapat para relawan. Salah satunya Vita yang baru saja bergabung sejak bulan Maret tahun ini. Agak sedikit berbeda, pasti cara metode ngajarnya lebih menyesuaikan, dan pastinya ada suatu hal yang bikin akhirnya kalau misalkan ngajar gimana cara motivasi mereka biar bisa paham, biar bisa mau terus belajar. Bagi teman difabel netra, komunitas Braillian adalah salah satu jembatan bagi mereka untuk berhubungan dengan dunia luar. Menjadi mata, juga teman yang baik untuk para difabel netra.
Tapi jangan salah, bukan berarti mereka tidak mampu melakukan aktivitas sendiri. Apalagi jika fasilitas umum ramah difabel netra dibangun dan dipelihara sesuai fungsinya. Salah satunya seperti tactile paving atau jalur khusus untuk penyandang difabel netra ini. Harapan itu pula lah yang dimiliki Tris Munandar. Menjadi difabel netra sejak kecil, keinginan terbesarnya adalah mengubah stigma masyarakat yang masih mendiskreditkan kemampuan dirinya dan teman lainnya. Yang jelas kalau yang saya rasakan ketika orang awam ya khususnya yang tahu difabel netra ya, ketika itu keterbatasan kemudian semuanya ya ada keterbatasan, maksudnya sebenarnya kan kalau difabel netra hanya pandangannya saja yang terbatas, kemudian gerak tangannya, badannya, pendengarannya, cara berpikirnya, kemampuannya yang lain biasa sama dengan yang lain gitu kan. Ini kan kadang stigma yang ada di masyarakat ya ketika tidak bisa melihat tidak bisa apa-apa. Salah satu kegiatannya bersama teman lain adalah bermain tenis meja seperti ini. Berbeda dengan tenis meja pada umumnya, meja untuk difabel netra sudah dirancang sedemikian rupa. Meja pun sudah dibuat sesuai standar internasional. Seru dan menyenangkan. Melihat besarnya dampak komunitas ini, Hayu berharap komunitas serupa bisa tumbuh di kota-kota lain. Harapan terbesar kami adalah kami bisa membentuk, jadi dari komunitas, kami sekarang adalah organisasi Brilliant Indonesia, dan kedepannya harapan terbesar kami adalah kami bisa memiliki sebuah yayasan Brilliant Indonesia. Dan meskipun awal mulai di Jogja, kami ingin supaya teman-teman di kota lain juga membuat gerakan yang serupa. Sekarang, 6 tahun sudah Brilliant berdiri. Bukan hanya sebagai pendamping, juga sebagai teman yang bisa seiring dan sejalan menghadapi semua. Komunitas yang menjelma menjadi keluarga baru. Yasmina Anindya, Mustafa Adrebi, melaporkan untuk NET.